teman semuanya. Nah, ini ada satu hal yang sangat unik dan memang di luar sepengetahuan teman-teman. Mungkin ada yang sudah tahu ataupun banyak juga yang tidak tahu gitu ya. Kenapa ada alat memasak yang namanya hihit ya, atau dalam bahasa Indonesia itu kipas gitu ya. Nah, kipas untuk ataupun yang dikenal dengan hihit yang khususnya dipakai pada saat mengolah makanan, khususnya untuk membuat nasi. Nah, ini adalah bagian dari proses mendinginkan nasi ya, mendinginkan nasi. Jadi pada saat nasi yang sudah jadi dari istilahnya seeng ya, pakai asipan, kemudian dimasukkan ke dalam dulang, kemudian pakai nanti ada istilahnya cukil ya untuk mengaduk-aduk, kemudian nanti harus digeber gitu ya, istilah orang Sunda dihihidan gitu kan, dihihidan ya. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, secara filosofi memang ini menarik sekali bahwa semua aspek dalam kehidupan masyarakat Sunda, sekali lagi semuanya bernuansa spiritual dan filosofis ya. Mari kita lihat bentuk hihit ini terdiri dari 3 bangunan. Yang pertama adalah bangunnya segi 4 ataupun bujur sangkar seperti ini ya, bujur sangkar. Nah, ini merupakan ada 4 titik. Nah, 4 titik. Kalau kita balikan seperti begini ya. Nah, ini posisi ini seolah-olah kita kalau tarik garis ya secara vertikal, kemudian ya kita bentangkan ya secara horizontal. Ini layaknya seperti persis arah mata angin. Maka dalam istilah orang Sunda, papat kalima pancar. Nah, pertemuannya itu tepat ada di garis pertemuan ini. Bentuk hihit ini juga sama. Kalau kita perhatikan dari garis kita anyaman ini bertemu, ada satu titik di sini. Persis seperti halnya arah mata angin, gitu ya. Nah, apa simbolnya? Ya, simbol hihit, ngageberan, ngahihidan. Artinya kalau dalam konsep orang Sunda pada saat dia sedang mengakhir, karena ini ada kaitannya dengan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan. Jadi ini diperankan bagaikan orang tua yang harus membekali ya, ketika mendidik anak ataupun guru mendidik murid-muridnya. Dia harus bisa membuat mereka diberikan hihit ini dari penjuru mata angin. Ini menghasilkan angin. Angin artinya itu yang sifatnya menenangkan, membahagiakan, ya, menenteramkan, mendamaikan. Karena sifatnya sejuk, ya, damai. Itu yang dihasilkan dari sebuah angin yang dihembuskan melalui hihit ini. Nah, pengertiannya apa? Bahwa di dalam mendidik anak agar anak-anak itu bisa menjadi manusia yang unggul, ya, adalah mereka perlu untuk senantiasa diberikan kesempatan mencari ilmu itu sebanyak mungkin. Bukan hanya di lingkungannya saja, tapi harus mencar, kata orang Sunda. Ya, jadi harus menuju ke berbagai tempat. Simbolnya apa? Arah mata angin tadi, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, itu disimbolkan menjadi tempat untuk dia pergi mengembara kemanapun. Untuk apa? Tadi wawasan bertambah, ya, kemudian pengetahuan bertambah, skill bertambah, dan itu yang akan membuat dia menjadi paripurna. Apa tujuannya? Nah, ini disimbolkan dengan bidang yang ketiga. Kalau hihit Sunda itu pasti ada bangun segitiga tambahan ini. Apa simbol dari sebuah bidang segitiga ini? Ya, segitiga ini sekali lagi ini kalau kita melihat ini ada seperti mengerucut, ya, mengerucut, sama seperti halnya kalau kita melihat secara topografi di kawasan Priangan itu
banyak pegunungan. Nah, ini juga simbolnya adalah seperti itu. Ya, simbol pegunungan. Gunung, puncak gunung biasanya adalah puncak yang tertinggi. Ya, ini kaitannya kemana? Ini hubungan dari bawah ke atas, gitu ya, yaitu antara hubungan makhluk dengan Sang Pencipta. Dalam konsep Tritangtu orang Sunda ada istilah karasian, karamaan, karatuan ini, 3 pilar ini. Ya. Kalau trias politika lah begitu ya. Nah, Sunda sudah jauh lebih awal sebelum disampaikan oleh John Locke itu. Ya. Jadi itulah yang menyebabkan orang Sunda punya faham ke arah tadi, gitu ya. Jadi tujuan utamanya adalah nanti apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini akan kembali diarahkan seluruhnya untuk menuju kepada Sang Khalik. Bahwa dia melakukan ini adalah sebagai bentuk ibadah, ya, pengabdian di muka bumi ini, ya, menjalankan apa yang harus dilakukan sebagai seorang hamba di muka bumi. Kemudian, nah dari sini tentu ada hubungannya. Kenapa ada istilahnya pegangannya yang panjang, garis ini. Ini juga sama, mewakili. Pertama dia nanti akan, kalau diberdirikan ini akan nanti ke atas seperti begini. Ya, jadi kalau dia berdiri tentunya nanti dia akan menjadi poros. Ya, poros, dan ini semuanya menuju ke atas ke satu titik. Dan inilah konsep tauhid. Kalau dalam dunia Islam ini hubungan antara makhluk dengan Khalik hanya kepada zat yang esa, ya, kepada Sang Pencipta. Itulah dibalik hadirnya sebuah bentuk, ya, alat memasak di masyarakat Sunda. Hihid punya peran dalam rangka membina kehidupan masyarakatnya.